Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sheila Faizatul Hayati. Kali ini kita akan membahas mengenai teori feminisme dalam kritik sastra. Baik, dalam pengertian sehari-hari, kata kritik diartikan sebagai penilaian terhadap sesuatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Secara etimologis, kritik berasal dari kata krites dalam bahasa Yunani yang berarti hakim. Kata kerjanya adalah krinein, yaitu menghakimi. Kata tersebut juga merupakan pangkal dari kata benda kriterion atau dasar penghakiman. Dari kata tersebut kemudian muncul kritikos untuk menyebut hakim karya sastra. Kritik sastra feminis adalah pendekatan kritikal yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra. Biasanya, pendekatan ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis untuk menganalisis dan menggali makna dalam karya sastra tersebut. Jadi, secara sederhana, kritik sastra feminis memandang karya sastra dengan kesadaran khusus terhadap peran jenis kelamin dalam budaya, sastra, dan kehidupan kita. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks atau jenis kelamin dan konsep gender. Jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, pada jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki jakala atau kalamenjing dan memproduksi sperma. Kemudian untuk konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah, lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Nah, ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Yang pertama ada ragam. Dalam perkembangannya ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Menurut Showalter, membedakan adanya dua jenis kritik sastra feminis, yaitu pertama, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca, dan kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai penulis. Kritik sastra feminis adalah aliran perempuan sebagai pembaca, itu memfokuskan kajian pada adalah citraan dan stereotip perempuan dalam sastra, pengabaian dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya, dan celah-celah dalam sejarah sastra yang dibentuk oleh laki-laki. Nah, kemudian untuk kritik sastra ginokritik meneliti sejarah sastra perempuan, yaitu perempuan sebagai penulis, gaya penulisan, tema, genre, struktur tulisan perempuan, kreativitas penulis perempuan, profesi penulis perempuan sebagai suatu perkumpulan, serta perkembangan dan peraturan tradisi penulis perempuan. Selain dari kedua jenis kritik sastra feminis tersebut, Hume membedakan adanya tiga jenis kritik sastra feminis, yakni yang pertama, kritik feminis psikoanalisis dengan tokoh antara lain Julia Kristeva, Monique Wittig, Helen Sixos, Luke Eddy Gray, dan Mary Daly. Kemudian ada yang kedua, ada kritik feminis Marxis dengan tokoh antara lain adalah Michelle Barrett dan Patricia Dobbs. Kemudian yang ketiga ada kritik feminis hitam dan lesbian dengan tokoh antara lain Barbara Smith, Ellie Burkin, dan Barbara Greer. Penerapan kritik sastra feminis pada umumnya sama dengan tahap kritik sastra lainnya. Secara sistematik, kegiatan diawali dengan kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua, menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif kritik sastra feminis, misalnya melalui sudut pandang perempuan tentang penulis perempuan atau mengenai cara tokoh-tokoh perempuan menghadapi masalah dalam kehidupannya di masyarakat. Misalnya, masalah pendidikan, sosial, budaya, politik, kesehatan, lingkungan, hukum, ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teoretik
yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan dianalisis dengan tulisan kritikus maupun peneliti sebelumnya yang membahas masalah yang sama atau mendekati. Yang keempat, mengumpulkan data primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus masalah yang akan dianalisis. Data primer berasal dari karya sastra dan pengarang yang karyanya akan dianalisis, sementara data sekunder berasal dari berbagai sumber informasi seperti buku referensi, artikel, laporan penelitian maupun hasil pengamatan langsung di lapangan yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis. Yang kelima, menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Dalam hal ini, dapat dipilih ragam kritik sastra feminis yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. Keenam, menginterpretasikan dan memberikan penilaian terhadap hasil penelitian sesuai dengan ragam kritik sastra feminis yang dipilih. Yang ketujuh, menuliskan laporan kritik sastra dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan media yang akan dipilih. Untuk mempublikasikan ragam bahasa Indonesia, baku akan dipilih ketika tulisan akan dipublikasikan ke keterbitan ilmiah berkala seperti jurnal, sementara ragam bahasa Indonesia ilmiah populer dipilih ketika tulisan akan dipublikasikan ke media massa seperti surat kabar. Jadi, kritik sastra feminis adalah pendekatan analisis yang memanfaatkan teori feminisme untuk mengevaluasi karya sastra dengan fokus pada pengalaman, representasi, dan peran perempuan, baik sebagai pembaca maupun penulis. Pendekatan ini menyoroti perbedaan antara konsep seks dan gender, di mana seks dipandang sebagai sifat biologis yang melekat pada individu, sementara gender dipahami sebagai konstruksi sosial dan kultural yang menentukan peran, karakteristik, dan tanggung jawab yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Kritik sastra feminis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkritik manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja yang tidak setara yang dihadapi oleh perempuan. Nah, itu tadi sekian pembahasan mengenai kritik sastra feminis. Sekian, terima kasih.